Oke, kita kembali lagi ke channel YouTube saya, Dr. Krisna Aditya Raharja. Sebelum kita mulai video kali ini, saya mau ingetin lagi bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat atau belum pencet tombol subscribe, yuk kita sama-sama pencet tombol subscribe sekarang. Oke, kali ini kita akan membahas suatu topik yang lumayan sering terjadi di masyarakat dan sebenarnya banyak yang belum tahu nih. Nah, kita kali ini akan bahas mengenai dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh obat-obatan anti nyeri. Nah, obat-obatan anti nyeri kan biasa ya dikonsumsi di masyarakat. Aduh, badan pegel sedikit, langsung minum obat anti nyeri. Nah, padahal kalau kita mau belajar lebih lanjut, ternyata obat anti nyeri ini tidak selamanya memberikan dampak yang positif saja. Jadi dia juga punya dampak-dampak yang bersifat negatif. Nah, kali ini kita akan bahas dampak-dampak negatif dari penggunaan obat anti nyeri yang tidak rasional, jadi yang tidak terpantau pemakaiannya atau dikonsumsi sendiri secara berlebihan. Sebelum kita membahas tentang dampak-dampaknya, kita pelajari lebih dahulu mengenai obat-obatan anti nyeri. Nah, obat-obatan anti nyeri yang dijual bebas di pasaran banyaknya adalah golongan obat antiinflamasi non-steroid atau dalam bahasa Inggris sering disingkat sebagai NSAID. Nah, NSAID sendiri merupakan suatu obat yang bekerja untuk menghambat senyawa COX di dalam tubuh kita. Nah, senyawa COX pada normalnya berfungsi untuk mengubah suatu zat bernama asam arakidonat yang merupakan suatu zat yang dihasilkan ketika tubuh kita terkena trauma atau terkena suatu hal yang kurang baik. Nah, kemudian dari asam arakidonat, si COX ini bertugas untuk mengubahnya menjadi prostaglandin maupun tromboksan. Nah, prostaglandin itu memiliki banyak subtipe ya. Nah, prostaglandin ini secara umum bisa menyebabkan rasa nyeri. Nah, harapannya dengan diberikan obat NSAID, si senyawa COX tadi akan dihambat. Nah, ketika senyawa COX tadi dihambat, maka diharapkan senyawa prostaglandin maupun tromboksan tidak akan terbentuk. Nah, akibatnya prostaglandin yang tidak dibentuk maka akan menurunkan rasa nyeri. Tetapi senyawa prostaglandin yang dihasilkan tadi sebenarnya kan banyak subtipenya. Nah, subtipe dari prostaglandin itu ada yang bersifat baik, ada yang bersifat kurang baik. Nah, salah satu dampak daripada obat-obatan NSAID yang paling sering terjadi adalah perdarahan saluran cerna atau bisa didahului dengan rasa biasanya kayak orang mah tuh nyeri-nyeri di lambung, nyeri-nyeri di ulu hati. Nah, itu disebabkan karena salah satu fungsi dari prostaglandin bisa membantu memproduksi zat pelapis daripada si lambung. Nah, ketika prostaglandin itu tidak diproduksi, maka pelapis dari lambung itu tidak terproduksi. Nah, ketika tidak terproduksi, ketika ada produksi daripada asam lambung dapat mengikis tuh dari dinding-dinding lambung. Nah, ketika pengikisannya sudah semakin dalam, bisa timbullah perdarahan. Nah, perdarahan tidak hanya bersifat perdarahan sedikit, bisa jadi muntah darah maupun perdarahan melalui BAB yang berwarna kehitaman. Nah, untuk efek yang kedua adalah efek pada ginjal. Nah, untuk pada ginjal, secara alami prostaglandin akan membantu untuk menurunkan penyerapan kembali daripada ion natrium atau membantu pembuangan daripada ion natrium. Nah, ketika ada obat-obatan NSAID tadi, prostaglandin terhambat. Nah, ketika prostaglandin terhambat, berarti ion natrium pun tidak bisa dikeluarkan atau dibuang secara normal. Nah, ketika ion natrium tidak bisa dibuang secara normal atau terjadi retensi, maka kadar natrium di dalam tubuh kita akan tinggi. Nah, sesuai yang sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai hipertensi, ketika natrium tinggi di dalam tubuh kita akan memacu terjadinya hipertensi. Nah, selain itu, prostaglandin juga membantu untuk membuat pelebaran pembuluh darah pada ginjal. Nah, ketika pembuluh darah pada ginjal tidak bisa melebar karena tidak ada prostaglandin, ada kemungkinan, sekali lagi ya, ada kemungkinan tidak selalu terjadi adanya gagal ginjal akut.
Nah, gagal ginjal akut yang disebabkan karena penyempitan mendadak daripada si arteri dari ginjal. Tapi sekali lagi itu tidak selalu, hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Lalu dampak terakhir yang sering terjadi akibat penggunaan obat-obatan NSAID secara tidak rasional adalah kejadian trombosis. Jadi trombosis merupakan suatu kejadian penyumbatan daripada pembuluh darah. Nah, trombosis sendiri pada pengobatan NSAID tidak selalu terjadi. Nah, obat-obatan NSAID yang bersifat menyebabkan trombosis adalah yang COX-2 selektif. Jadi COX tadi dibagi menjadi dua subtipe, ada COX-1 dan COX tipe 2. Nah, ada tuh obat-obatan NSAID yang dia spesifik hanya menghambat yang tipe 2 saja, COX tipe 2 saja. Nah, dari penghambatan COX tipe 2 saja, dia akan menghambat prostaglandin I2 atau lebih terkenal sebagai prostasiklin. Nah, prostasiklin itu dia berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah secara umum. Nah, ketika prostasiklin tidak terproduksi, maka pembuluh darah akan menyempit. Nah, ketika pembuluh darahnya menyempit, di sisi lain COX-1-nya tetap jalan. Nah, COX-1 dia itu memproduksi yang dinamakan tromboksan. Nah, tromboksan itu merupakan suatu zat yang memacu keping-keping darah atau trombosit menjadi menggumpal. Nah, ketika pembuluh darah sudah menyempit, terus ditambah dengan keping-keping darah atau trombosit tadi menggumpal, maka pembuluh darah bisa tersumbat. Nah, itu tadi merupakan bahasan kita pada episode kali ini. Jadi kita sudah bahas ya mengenai dampak pada penggunaan obat anti nyeri yang tidak rasional atau tidak tepat. Nah, buat kalian yang masih menanyakan nih, jadi boleh nggak sih dok untuk konsumsi obat anti nyeri yang dijual bebas di pasaran kalau lagi nyeri-nyeri sendi? Sebenarnya masih boleh ya. Tapi kembali lagi, kita harus tetap pantau untuk dosis terapi, kemudian untuk jangka waktu terapi dan efek samping terapi harus tetap dimonitor. Nah, kalau kalian memang masih merasakan nyeri pada awal ya diminum saja tidak apa-apa. Dan jangan lupa kalau kalian punya penyakit penyerta maupun kondisi-kondisi dasar seperti alergi yang menyertai harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nah, kalau kalian misalkan bisa mengganti sediaan yang obat diminum menjadi obat yang dioles, misalkan seperti salep, itu akan lebih membantu untuk mengurangi dari dampak atau efek samping daripada obat-obatan tersebut. Bagi kalian yang masih ingin atau masih punya pertanyaan mengenai hal-hal lainnya, maupun yang berkaitan dengan episode kali ini maupun episode sebelumnya, bisa langsung direct message saya melalui Instagram maupun melalui komen di bawah. Nah, bagi kalian yang belum pencet tombol subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe. Dan jangan lupa setelah nonton kalian pencet tombol like. Oke, sekian video kali ini. Tetap terus pantengin channel YouTube saya karena akan ada video-video selanjutnya yang pasti akan menarik. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat agar kita semua tetap sehat.